Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan konsultasi zakat yang kita ambil terlebih dahulu. Pembahasannya tema pagi ini tentang zakat fitrah. Dan bahasan kita seperti biasa ambil dari buku kami, Panduan Zakat Minimal 2,5%. Kita beralih pada halaman 97. Monggo dibaca. Panduan zakat fitrah. Zakat secara bahasa berarti an-nama, tumbuh, atau az-ziyadah, bertambah, dan as-sholah, perbaikan, menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Jadi sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Bisa maknanya zakat itu dari asal kata an-nama, tumbuh, atau az-ziyadah, bertambah, atau as-sholah, memperbaiki. Terus fitri. Fitri sendiri berasal dari kata iftar, artinya berbuka, tidak berpuasa. Zakat disandarkan pada kata fitri karena fitri tidak berpuasa lagi adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut. Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan fitrah, yang berarti fitrah atau naluri. An-Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan fitrah. Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih. Ya, fitrah itu barangnya yang dikeluarkan zakatnya. Sedangkan fitri itu berasal dari kata Idul Fitri, yaitu kita kembali lagi berbuka puasa, tidak berpuasa. Nah, berarti kalau zakat dikaitkan dengan fitri berarti waktunya untuk penunaian zakat ini terkait dengan Idul Fitri. Beda dengan zakat mal, itu nanti terkait dengan harta. Ya, beda dengan zakat mal nanti terkait dengan harta. Dan kalau untuk zakat fitri ini terkait dengan hari raya Idul Fitri tadi. Terus menurut istilah. Sedangkan menurut istilah, zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar atau tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Ya, zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan iftar, tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Terus selanjutnya, zakat fitri akan disebut dengan zakat fitrah. Nah, di buku ini nanti kita pakai istilah zakat fitrah. Terus hikmah disyariatkan zakat fitrah. Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah yang pertama, untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai meminta-minta di hari Id. Nah, supaya orang miskin tidak minta-minta di hari Id, mereka diberikan zakat fitrah seperti ini. 2. Memberikan sukacita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari Id. Supaya orang miskin juga ikut gembira di hari Id. Terus 3. Membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan. Nah, ibaratnya itu kata ulama Syafi'iyah seperti sujud sahwi di dalam sholat ada yang kurang-kurang, ya maka ditutupi dengan zakat fitrah di sini. Sama seperti ibaratnya sujud sahwi dalam sholat. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhuratan lis-sha'i minal lagwi wa rafasi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Baik, sekarang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka, tidak berpuasa lagi, dari bulan Ramadan. Bahkan Ishaq bin Rahuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fitrah seperti ada ijma, kesepakatan ulama di dalamnya. Ya, zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka, tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Hukumnya sini sedekah yang wajib. Terus
Bukti dalil dari wajibnya zakat fitrah adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wa dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Nah, sebelum melaksanakan sholat id ini waktu paling afdol untuk tunaikan ini. Dan di sini disebutkan besarannya dengan 1 sok kurma atau gandum, atau dimisalkan dengan makanan pokok. Kemudian diwajibkan setiap muslim. Ingat ya, kata setiap di sini berarti tiap individu. Seandainya satu rumah itu punya beberapa orang dan semua masing-masing punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, maka lebih afdol keluarkan masing-masing. Misalnya suami keluarkan sendiri, anak-anak sudah kerja masing-masing keluarkan sendiri. Di sini laki-laki perempuan ya, ini kewajibannya juga sendiri-sendiri. Anak kecil maupun dewasa. Nah, pengertian diantaranya seperti itu. Perlu diperhatikan bahwa soghir, anak kecil, dalam hadis ini tidak termasuk di dalamnya janin. Janin nggak masuk dalam hadis ini, gitu. Terus. Karena ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut soghir dalam bahasa Arab, juga secara urf kebiasaan yang ada. Ya, terus. Yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Nah, kalau itu wajib, siapa yang bayar zakat fitrah nanti di sini? Apakah harus setiap individu atau nanti yang ditanggung nafkah dibayarkan oleh kepala keluarga? Coba dilihat bahasanya. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan oleh yang pertama setiap muslim. Setiap muslim, terus yang kedua yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, setiap muslim dan yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Terus. Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Id. Pada malam dan siang hari Id dia punya kelebihan makanan. Ya, kelebihan makanan pokok pada malam dan siang hari Id. Jika ada yang punya kelebihan seperti ini, maka wajib baginya untuk tunaikan zakat fitrah. Terus. Jadi, apabila keadaan seseorang seperti ini, berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Orang seperti ini yang disebut ghani, berkecukupan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi, fa innama yastaksiru minan nar." Faqalu ya Rasulullah wa ma yughnihi? Qala ayyakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin. Barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam." Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam yang disebut mencukupi tadi. Terus sebagian ulama berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah lewat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada tiap individu. Maka zakat fitrah itu wajib bagi istri dan bagi anak, begitu pula bagi seorang ayah itu sendiri. Karena zakat fitrah itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, bagi orang yang merdeka dan budak, bagi anak-anak maupun dewasa, ini tentu bagi yang mampu menunaikannya sendiri. Sedangkan anak kecil jika tidak memiliki harta, maka penanggung jawab nafkah yang membayar zakatnya. Akan tetapi, jika yang menanggung nafkah itulah yang membayar zakat fitrah dengan ridho orang yang ditanggung, maka tidaklah masalah. Hal ini sama hukumnya dengan seseorang yang membayarkan utang orang lain dan yang dibayarkan ridho. Nah, itu ya. Jadi kalau ayah bayarkan ibu atau bayarkan anak, padahal mereka juga mampu mengeluarkan, maka tidak ada masalah di situ, asalkan dengan ridho mereka. Ya, terus. Kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah? Kapan seorang itu terkena kewajiban membayar zakat fitrah? Nah, kita lihat. Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Lihat ya, mendapati terbenamnya matahari
di malam hari raya Idul Fitri, pas malam takbiran dia masih hidup atau sudah lahir. Ya, masih hidup atau sudah lahir, maka dia terkena kewajiban bayar zakat fitrah. Terus alasannya karena zakat fitrah berkaitan dengan hari fitri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian disandarkan pada kata fitri, sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fitri tersebut. Maka hukumnya disandarkan pada waktu fitri tadi. Terus misalnya, apabila seseorang meninggal 1 menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakat fitrah. Nah, 1 menit sebelum terbenamnya matahari, atau 1 jam sebelum terbenamnya matahari, maka dia tidak dikenakan kewajiban bayar zakat fitrah. Namun, jika ia meninggal 1 menit setelah terbenamnya matahari, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena dia masih hidup, terus meninggal setelah tenggelam matahari, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah. Terus begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah darinya. Tetapi dianjurkan sebagaimana terdapat perbuatan dari Utsman bin Affan yang mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fitrah wajib untuk dikeluarkan darinya. Nah, karena ketika lahir sebelum terbenam matahari, misalnya 1 jam sebelumnya sudah lahir, berarti dia sudah ada di dunia dan punya kewajiban bayar zakat fitrah, nanti keluarganya menanggung itu untuk bayi tadi yang baru lahir. Terus bentuk zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Namun hal ini diselisih oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fitrah hanya pada dalil, yaitu kurma dan gandum. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tidak dibatasi pada dalil saja. Jadi kalau mempraktekkan hadis itu memang ya harus keluarkan kurma dan gandum. Namun kan setiap tempat punya makanan sendiri-sendiri. Maka para ulama itu katakan yang penting makanan pokok di tempat masing-masing. Kalau makanan pokok di suatu daerah itu beras, ya berarti yang dikeluarkan itu beras. Kalau di tempat yang lainnya itu kurma atau gandum, maka dikeluarkan seperti itu pula. Terus perlu diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau gandum karena saat itu keduanya menjadi makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya bukan makanan pokok mereka, tentu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fitrah yang bukan makanan yang biasa mereka makan. Ya. Sebagaimana juga dalam membayar kafarah diperintahkan seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ أَشَرَةِ مَسَاكِنْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Terus zakat fitrah pun? Zakat fitrah pun merupakan bagian dari kafarah, karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutup kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia. Zakat fitrah pun merupakan bagian dari kafarat, karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutup kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia saat berpuasa. Ya, itu bentuk zakat fitrah. Berarti kesimpulannya makanan pokok ya di tempat atau di negeri masing-masing. Terus sekarang ukurannya, ya, ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah 1 sok dari semua bentuk zakat fitrah kecuali untuk qam, gandum, dan zabib, kismis, sebagaimana ulama membolehkan dengan setengah sok. Dalil dari hal ini adalah hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fitrah itu seukuran 1 sok kurma atau gandum. Dalil lainnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min syairin aw sa'an min zabibin. Terus dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menunaikan zakat fitrah berupa 1 sok bahan makanan, 1 sok kurma, 1 sok gandum, atau 1 sok kismis. Dalam riwayat lain disebutkan ausa'an min akitin, atau 1 sok keju. ya, 1 sok adalah
1 sok adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Ingat Wasallam. ya, beda takaran dengan timbangan. Kalau timbangan itu yang pakai kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau takaran itu seperti kita ambil wadah, terus masukin sesuatu seperti itu, pindah lagi ke tempat barang lain, ambil wadah itu lagi untuk ukur yang sama. Kalau biasa yang kita tahu itu ukuran liter. Ya, ukuran liter itu ukuran takaran. Maka karena itu ukuran takaran tentu dengan ukuran timbangan nanti berbeda. Ini dengan gandum 1 sok, ini sekian kilo, dibawa ke beras 1 sok juga. Nah, itu pasti timbangannya berbeda karena masa jenis dari benda ini atau barang ini itu berbeda. Nah, coba kita lihat lagi. 1 sok adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. Lalu mereka berselisih pendapat lagi bagaimanakah ukuran timbangannya. 1 sok dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Nah, telapak tangan yang sedang ya gini ya. Cakupan penuh 4 telapak tangan kayak gini. Ya, 4 telapak tangan kayak gini 1 sok. Ini disebut mud. Berarti 1 sok sama dengan 4 mud. Ya, 1 sok sama dengan 4 mud seperti ini. Terus ukuran 1 sok jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Nah, ini pendapat dari Syekh Ibnu Baz. Terus Ulama lainnya mengatakan bahwa 1 sok kira-kira 2,157 kg. ini pendapat Syekh Abu Malik dalam Sahih Fiqh Sunnah. Terus Artinya, jika zakat fitrah dikeluarkan 2,5 kg seperti kebiasaan di negeri kita, sudah dianggap sah. jadi Wallahu kalau alam. kita lihat yang paling rendah yang para ulama taksir dan yang paling tinggi tadi 3 kilo, mungkin ada yang 3,5 kilo lagi, maka di antara 2,1 sampai 3, nah, itu bisa kita tunaikan. Maka kalau tunaikan 2,5 kilo seperti di negeri kita tidak masalah. Kadang orang ini terlalu mempermasalahkan jumlah ini 2,5 kilo. Dikira 2,5 kilo itu nggak sah, itu nggak benar. Karena semua sepakat 1 sok, namun untuk standarkan dari takaran ke timbangan, nah ini perlu lihat barang masing-masing. Jadi nggak usah viralkan di media sosial 2,5 kilo itu nggak benar. Justru itu masih dalam keadaan yang benar, bahkan pertengahan di situ. Jadi sesuatu yang nggak terlalu penting diviralkan tuh nggak usah capek-capek sampai mau debat yang nggak perlu gitu. Terus bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fitrah diganti dengan uang. Hanya yang membolehkan adalah ulama Hanafiyah saja. Mereka membolehkan zakat fitrah itu diganti dengan uang. Terus pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fitrah dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Nah, pendapat mayoritas ulama tidak membolehkan. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, mereka tetap memerintahkan dengan makanan pokok untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Terus Abu Daud mengatakan, Kila li Ahmad wa ana asma'u u'ti darahim yakni fi sadaqatil fitri qal akhafu alla yujzi'ahu khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah? Jawaban Imam Ahmad, aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisih perintah Rasulullah SAW. Nah, terus Abu Talib berkata bahwa Imam Ahmad berkata padanya, la yu'ti qimatahu, tidak boleh menyerahkan zakat fitrah dengan uang seharga zakat tersebut. Terus dalam kisah lainnya masih dari Imam Ahmad, kila lahu qaumun yaqulun Umar ibn Abdul Aziz kana ya'khudhu bil qimah qala yad'una qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala fulan. Qala Ibnu Umar faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata pada Imam Ahmad, suatu kaum mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang seharga zakat. Jawaban Imam Ahmad, mereka meninggalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka mengatakan bahwa si fulan telah mengatakan demikian, padahal Ibnu Umar sendiri telah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh aneh, segolongan orang menolak ajaran Nabi SAW malah mengatakan si fulan berkata demikian dan demikian. Ya, terus menerima zakat fitrah.
Penerima zakat fitrah. Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fitrah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah disalurkan pada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi 8 golongan ya: fakir, miskin, amil zakat, mu'allafatu qulubuhum, wa fi riqab untuk pembebasan budak, wal gharimin untuk yang terlilit utang, kemudian wa fi sabilillah wa ibnus sabil untuk fisabilillah di jalan Allah dan ibnus sabil. Terus sedangkan ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fitrah hanyalah khusus untuk fakir miskin saja. Nah, pendapat lain katakan, ini ulama Malikiyah ya, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, dan ini pendapat Ibnul Qayyim dan juga muridnya Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, zakat fitrah itu hanyalah khusus untuk fakir miskin saja. Nah, sekarang kita lihat waktu pengeluaran zakat fitrah. Waktu pengeluaran zakat fitrah. Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fitrah ada 2 macam. Yang pertama, waktu afdol, yaitu mulai dari terbit fajar pada hari Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat Id. Dan yang kedua, waktu yang dibolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Id, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Terus yang menunjukkan waktu afdol? Yang menunjukkan waktu afdol adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Ya, sedangkan dalil? Sedangkan dalil yang menunjukkan waktu dibolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum adalah disebut dalam Sahih Al-Bukhari. 1 atau 2 hari sebelum itu adalah disebutkan dalam Sahih Bukhari, wa kana Ibnu Umar yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Namun di pendapat yang lainnya, kalau ulama Syafi'iyah, mereka menganggap dari hadis ini kalau 1-2 hari saja belum boleh, maka dari awal Ramadan juga jelas bolehnya. Ya. Karena 1-2 hari saya dibolehkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu boleh dibayar karena 2 sebab waktunya ya. Yang pertama, karena masuk bulan Ramadan, maka sejak awal Ramadan boleh dibayarkan. Yang kedua, mau Idul Fitri, nah itu dibayarkan. Nah, karena 2 sebab itu, zakat fitrah itu ada. Jadi dalam pendapat MUI juga kita lihat mereka membolehkan untuk zakat fitrah dibayarkan lebih awal. Ya, dikarenakan saat pandemi ini banyak yang membutuhkan makanan pokok ya dari zakat fitrah tadi. Terus ada juga sebagian ulama. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fitrah ditunaikan 3 hari sebelum Idul Fitri. Riwayat yang mendukung hal ini adalah dari Nafi, ia berkata, Ana Abdullah ibnu Umar kana yab'atsu bi zakatil fitri ila alladhi tujma'u indahu qabla al-fitri bi yawmayn aw salasatin. Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, terus sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan 1 atau 2 tahun sebelumnya. Ini kalau tadi yang saya sebut ya, sejak awal Ramadan pendapat ulama Syafi'iyah. 1 atau 2 tahun sebelumnya, ini pendapat yang lemah. Terus namun, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fitrah berkaitan dengan waktu fitri, Idul Fitri, maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum Idul Fitri. Sebagaimana pula telah dijelaskan bahwa zakat fitrah ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersukaria di hari fitri. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan 2 atau 3 hari sebelum hari Id agar maksud tadi terwujud. Nah, Ibnu Qudamah katakan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, seandainya zakat fitri jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri telah diserahkan, maka tentu saja hal ini tidak mencapai maksud disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan si miskin di hari Id. Ingatlah bahwa sebab diwajibkannya zakat fitrah adalah hari fitri, hari tidak lagi berpuasa, sehingga zakat ini pun disebut zakat fitrah karena maksud zakat fitrah adalah untuk mencukupi si miskin di waktu yang khusus, yaitu hari fitri. Maka tidak boleh didahulukan jauh hari sebelum waktunya. Nah, terus bagaimana menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id? Bagaimana menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id?
Barang siapa menunaikan zakat fitrah setelah sholat id tanpa ada uzur, maka ia berdosa. Inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya, terus. Namun, seluruh ulama pakar fikih sepakat bahwa zakat fitrah tidaklah gugur setelah selesai waktunya, karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Jadi misalnya ada yang belum bayar, ya, setelah sholat id dia bisa keluarkan. Namun, ada catatan situ, zakat tersebut masih menjadi utangan dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan. jadi hari itu juga harus bayar. Kalau dia belum bayar, setelah sholat id dia tunaikan itu. Terus. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menyerahkan zakat fitrah kepada suatu lembaga zakat, maka sudah seharusnya memperhatikan hal ini. Sudah seharusnya lembaga zakat tersebut diberi pemahaman bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum sholat id, bukan sesudahnya. Bahkan jika zakat fitrah diserahkan langsung pada si miskin yang berhak menerimanya, maka itu pun dibolehkan. Ya, terus di manakah zakat fitrah disalurkan? Di manakah zakat fitrah disalurkan? Ya. Zakat fitrah disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fitrah, yaitu di saat ia mendapati waktu fitri tidak berpuasa lagi, karena wajibnya zakat fitrah ini berkaitan dengan sebab wajibnya, yaitu bertemu dengan waktu fitri. Nah, misalnya ya, seorang kesehariannya di Jakarta, sedangkan ketika malam Idul Fitri ia berada di Jogja, maka zakat fitrahnya tadi ia keluarkan di Jogja karena situlah tempat ia mendapati Idul Fitri. Jadi tadi bagaimana menunaikan zakat fitri setelah sholat id, tadi tetap ya ditunaikan ya kalau belum tunaikan ya. Dan di manakah zakat fitri disalurkan, nanti di tempat dia mendapati Idul Fitri. Baik, satu pembahasan lagi tersisa nanti di kesempatan lusa ya. Kita bahas tentang golongan-golongan yang menerima zakat. Kalau tidak satu pertemuan berarti nanti ada 2 pertemuan untuk itu. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya izin dulu sebentar. Baiklah para pendengar sekalian dan para pemirsa, sembari menunggu Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, kami ulangi bahwasannya bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal bisa menghubungi nomor yang sering kami sebutkan, yaitu di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung, mengkonsultasikan terkait dengan zakat ataupun muamalah atau bertanya tentang terkait dengan agama, bisa menghubungi nomor 0812 281 85131. Kami tunggu atensi Anda tentunya. Kemudian para pendengar, di sela-sela ini kami informasikan bahwasannya ada kajian pada hari ini yang bisa Anda ikuti, yaitu di pukul 11 sampai pukul 11.45 menjelang sholat zuhur, bisa mengikuti kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal bersama 3 anaknya, yaitu Rumaiso, Ruwaifi, dan Rukoyah Tuasikal, di mana tema yang diambil pada siang nanti itu adalah murojaah kisah Nabi Ibrahim. Maka bagi para pendengar dan para pemirsa yang belum paham terkait dengan kisah Nabi Ibrahim dan ingin murojaah, bisa mengikuti kajian tersebut pukul 11 sampai pukul 11.45. Kemudian bagi para pendengar yang belum tahu kisah-kisah sebelumnya, kisah sebelumnya yaitu tentang kisah-kisah, bisa membuka website rukoyah.com. Sekali lagi bisa membuka website rukoyah.com. Dan kajian nanti siang itu disiarkan langsung di akun pribadi Instagram Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yaitu M. Abduh Tuasikal, dan juga di channel YouTube Rumaiso TV. Ingat, pukul 11 sampai pukul 11.45. Kemudian dilanjutkan pukul 14 sampai pukul 15, atau pukul 2 siang sampai pukul 3 sampai adzan asar. Itu akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, di mana membahas tentang mengenal Nabi Muhammad SAW sampai serial yang ke-77, yaitu judulnya adalah Kesedihan Saat Wafatnya Nabi SAW. Bagi para pendengar yang ingin tahu bagaimana para sahabat merasakan kesedihan pada saat Nabi SAW wafat, bisa ikuti kajian siang nanti pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan insya Allah juga disediakan sesi tanya jawab,
di nomor yang sama, yaitu di nomor 0812 281 85131. Dan kajian nanti juga akan disiarkan langsung di channel YouTube Rumah Iswa TV tentunya. Kemudian di malam harinya juga ada kajian membahas zakat juga, yaitu bersama UKKI Ansud, yaitu membahas zakat fitrah, yang nantinya tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Jamnya pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Maka bagi para pendengar dan para pemirsa yang belum paham terkait dengan penunaian zakat fitrah, bisa ikuti kajian tersebut di jam 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baiklah para pendengar sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini, silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, sekali lagi kami tunggu atensi Anda di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi di nomor 0812 281 85131. Baiklah, kami silahkan bagi para pendengar atau para pemirsa untuk menghubungi nomor tersebut. Bismillah. Ana Ummu Adam, 44 tahun. Oh, ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Nuzul di Sulawesi Tenggara. Nuzul di Sulawesi Tenggara, ya silakan. Iya. Soal penunaian zakat, Ustaz. Ya, Anak kan bayar di amil zakat. iya. Ya, anak tunaikan tadi malam. Malam yang anak tunaikan. Nah, tapi mereka itu bilang penyalurannya nanti pas H-3 Ramadan, H-3 Idul Fitri. Boleh. Oh gitu, Ustaz? Iya, tadi seperti hadis Ibnu Umar. Jadi maksudnya tadi kan saya salurkan ke mereka itu hari yang dianggap yang penyalurannya ke fakir miskin tadi. Terus saya gaknya, Ustaz, itu 5 anggota keluarga. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa, Ustaz? Iya. Oh iya, oke, Ustaz. Nah, iya. Oke, begitu aja saja. Ya. Baik, silakan baca lagi ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Iya. Ana Ummu Adam, 44 tahun dari Balikpapan, Ustaz. Iya. Semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga. Afwan Ustaz, apakah boleh zakat mal disalurkan ke mahat atau pondok pesantren yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para santri? Kalau santrinya nggak ada, baiknya nggak ditunaikan sekarang ya. Karena itu harus langsung ke individu. Itu yang lebih aman dalam hal ini, wallahu a'lam. Tapi kalau kondisi sekarang ini, kayaknya santri pada pulang. Mendingan dikasih ke individu langsung, lebih butuhkan di rumah-rumah. Berarti kalau santrinya kan sudah pada pulang ke rumah, harusnya dikasih ke rumah-rumah, bukan dikasih ke pondok sekarang. Di pondok nanti belum dimanfaatkan langsung. Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Dila di Jakarta, Mas. Iya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Ustaz, saya mau menanyakan, Ustaz, saya alhamdulillah sekarang kondisinya lagi hamil. Iya. Dan biasanya kebiasaan di keluarga itu kalau misalnya nanti ada yang bayi yang baru lahir itu suka di share fotonya. Karena mereka kayak pengen tahu perkembangan dan lain-lain. Tapi kan kepikiran itu gimana biar menghindari ain itu Ustaz untuk anak saya nanti gitu. Sebenarnya ain itu muncul kalau ada orang yang hasad saja sih, nggak karena sekadar foto. Kalau cuma sekadar foto, terus kalau cuma sekadar foto saja, nggak ada maksud ain, nggak masalah. Karena saya pernah dengar karena dari kekaguman juga bisa menimbulkan ain. Iya, bisa menimbulkan ain, tapi bukan setiap foto langsung kena ain gitu. Kan kalimatnya beda. Kalau seandainya setiap foto kena ain, itu bayi-bayi sudah pada sakit semua. Iya kan? Kalau setiap foto itu ada ainnya, bayi-bayi sudah pada sakit semua. Jadi bukan karena fotonya di situ sebab utamanya,
Ya, namun karena ada orang yang hasad atau ketika lihat bayi tersebut dia tidak ucapkan zikir, dia tidak ucapkan Masya Allah, cuma bilang, oh bagus sekali, bukan. Ya, dia harus sertai dengan zikir gitu. Jadi bukan sekadar foto. Seandainya nggak pakai foto, dia langsung datang ke bayi ibu, ya, sama juga kena ain juga, nggak pakai foto itu. Gitu. Jadi bukan sebaiknya ketika saya share foto gitu, ketika diminta, apa sebaiknya saya juga mengingatkan gitu, Ustaz? Iya. Iya, bilang iya, gitu aja. Karena keluarga butuh juga, apalagi mereka nggak bisa datang langsung, lihat gitu. Iya, ya, gitu ya. Iya. Iya, mungkin sebenarnya itu tetap di-share, tapi tetap diingatkan gitu ya. Iya, gitu aja. Oke, baik. Ya, itu aja tuh yang mau ditanyakan, Ustaz. Iya. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bagaimana hukum membayar zakat dengan mentransfer sejumlah uang senilai 2,5 kg beras ke panitia zakat fitrah yang kemudian oleh panitia nanti akan dibelikan dan disalurkan dengan beras? Nah, dibolehkan seperti itu. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Ya, dengan ibu siapa di Ya, mana? saya Riri dari Jakarta. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, silakan. Saya mau tanya. Ya. Kalau satu keluarga saya kan suami saya dan anak saya 5 orang ya. Ini untuk bayar zakat fitrahnya kan suami saya menanggung. Tapi salah satu anak saya sudah bekerja. Dia harus membayar zakat fitrahnya sendiri sebanyak 1 orang saja dia ya. Sebesar 3 kilo beras ya, Ustaz. Kemudian 1 anak saya lagi masih sekolah spesialis gitu ya. Dan dia belum ada penghasilannya, dia tidak perlu membayar zakat. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum, jazakallah khair. Untuk yang tadi anak yang sudah bekerja, baiknya dia tanggung zakat fitrahnya sendiri. Baiknya dia tanggung zakat fitrahnya sendiri, seperti tadi ada pendapat yang kami sebutkan. Sedangkan yang anak yang belum bekerja, masih tanggungan orang tua, nanti dibayarkan oleh orang tua untuk zakat fitrahnya. Begitu juga bisa juga dibayarkan walaupun sudah kerja, yang penting dengan ridhonya. Misalnya satu rumah ini dia sudah punya penghasilan ya, orang tua bayarkan, yang penting dia ridho. Oh ya sudah, nggak apa-apa, dibayarkan saja gitu, nggak ada problem, nggak ada masalah apa-apa, nggak apa-apa seperti itu. Sedangkan ukuran zakat fitrah tadi sudah saya sebutkan, nggak harus paten 3 kilo ya, 2,5 kilo itu sudah sah. Sekali lagi 2,5 kilo itu sudah sah. Jangan jadi perdebatan dengan pendapat Syekh Ibnu Baz, yang lainnya akhirnya jadi salah dengan 2,5 kilo. Kita ngotot dengan pendapat kita yang 3 gitu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kadang di negeri kita ini satu pendapat ada, yang lainnya akhirnya disalahkan. Padahal masih bisa ditolerir dalam hal ini. 2,1 sampai 3 kilo yang tadi kami sebutkan, berarti rentang ukuran zakat fitrah ini masih bisa dipakai. Berarti tengah-tengah antara 21 sampai 3 tadi, 2,1 sampai 3, atau di situ ada 2,5, 2,7, dua-duanya itu boleh. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Tambawal, Ustaz. Iya, silakan Bu. Mau nanya nih masalah yang kemarin tentang pajak. Tentang pajak, iya. Iya, kemarin kan kalau bulan ikan kan sebenarnya pajak aja nggak boleh gitu. Iya, asalnya itu. Penghasilannya kan haram jadinya, Ustaz. Iya. Penghasilannya haram, betul. Terus Bu? Yang saya tanyakan gimana kalau kitanya bukan itu, tapi khusus melayani orang-orang pegawai kantor pajak itu, Ustaz, gimana? Kan sama saja, ibu mau layani dia, nanti orang luar juga kan, bukan hanya itu aja kan. Jadi ibu itu sekadar jualan sebenarnya. Jadi apa yang ibu dapati dari pekerjaan ibu atau yang dia beli, uang itu halal untuk ibu karena ibu jual barang halal. Ibu berhak mendapatkan uang dari situ gitu loh. Walaupun itu hanya khususnya itu bukanya memang di kantor pajak gitu. Jadi kalau orang luar itu paling orang-orang yang datang yang ada di kantor, iya. mereka beli gitu. Iya, kalau secara hukum seperti itu. Dari sisi uang yang ibu peroleh nggak masalah. Seperti ada pegawai rentenir misalnya, rentenir beli di ibu. Ibu tahu nih dia rentenir nih ya. Ibu menerima uang yang halal untuk ibu. Itu penghasilannya saja berhenti di dia, jadi haram di dia gitu loh.
Oh, berarti itu nggak tahu ya, Ustaz ya? Iya. Maaf, Ustaz mau tanya lagi. Ya silakan. Ini masalah pribadi ya, Ustaz. Iya. Saya kan udah tinggalnya sama suami. Ya. Nah, suami ini pegawai PNS. Nah, PNS itu kalau jadi pegawai itu sebelum jadi diangkat ada surat persetujuannya kalau bercerai atas kehendak dia sendiri harus penghasilannya dibagi ke istri walaupun itu tidak mempunyai anak. Itu hasilnya kita bisa boleh nggak sama beliau gitu, Ustaz? Cerainya di sini ini karena suami atau karena sebab apa? Suaminya ingin mau cerai lagi gitu karena katanya sih nggak sesuai dengan kriteria gitu dari itu. Karena apa? Tidak sesuai apa? Iya, dia mau cari katanya sih istrinya saya Ustaz. Jadi dia padahal nggak masuk kriteria dia lagi, udah jalan berapa tahun kita nikah gitu. Alasannya itu aja, simpel banget ya. Terus jadinya keputusannya itu pilihan dia sendiri. Berarti ibu tetap dapat ada bagian gaji juga di situ. Iya. Kalau secara regulasi seperti itu ya berarti dia harus dipenuhi sama dia. Oh, jadi masalahnya nggak termasuk dulu gitu, anak walaupun anak sudah nggak bisa lagi gitu kan? Ya karena dibolehkan secara hukum pemerintah tadi. Iya. Iya boleh berarti. Walaupun dia tidak ridho gitu kan? Walaupun dia apa? Dia nggak ridho. Ya, karena konsekuensi dia sebagai PNS. Oh, berarti mereka tuh nggak usah kalau uangnya saya gunain buat hal-hal yang lain gitu, walaupun bersedekah atau kayak gitu, berarti halal ya Ustaz ya? Ya asalnya halal karena secara aturan dibolehkan itu. Oh ya udah mantap gitu. Itu aja Ustaz pertanyaannya. Iya iya Bu. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya lagi. Ustadz, melihat catatan di halaman 110 terkait ambil zakat, haruskah kita menanyakan legalitas dari pemerintah sebelum menitipkan zakat ke ambil zakat tersebut? Awalnya kalau mau nilai, otoritas dia punya itu maksudnya bisa menarik paksa gitu ya. Menarik paksa zakat tadi. Kalau iya maka dia termasuk golongan amil zakat tadi. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa di mana ini? Dengan Heri itu kan. Ya silakan Pak. Iya, ini Pak saya mau nanya. Kalau kan tadi dibilang zakat fitrah itu ditunaikan di tempat di mana kita berada pada Idul Fitri. Iya itu afdolnya ya. Nah, oh itu afdolnya. Iya. Misalnya saya domisili di Jakarta, terus Iya. saya pulang kampung ke Tegal, terus apa saya harus menunaikan juga di sini gimana? Afdolnya sih di Tegal yang ditunaikan. Ya Bapak membayar 2 kali juga nggak masalah sih. Nah, saya kan biasanya bayar misalnya 2 hari sebelum Idul Fitri. Iya. Itu saya udah dibayar di Jakarta. Iya. Terus apa saya harus bayar juga di sini? Tidak harus. Namun kalau mau sodako saja nggak masalah. Oh berarti sebenarnya di Jakarta pun Sudah sah. Iya sudah sah. Oh. Terus saya ada lagi pertanyaan Pak mengenai, tapi di luar tema boleh? Iya iya. Gini, di Kabupaten Tegal ini kan dia udah zona hijau ya untuk COVID-19 ini. Iya. Nah di sini tuh masih udah diperbolehkan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri besok. Iya. Nah sementara kan kalau saya lihat di sini dibilang zona hijau itu kan karena dia by data aja. Kalau udah nggak ada penambahan kasus. Sementara kan dari masyarakatnya ini nggak ada yang dites satu-satu gitu, apakah dia beneran udah negatif untuk COVID-nya gitu. Iya. Ini bagaimana Pak? Menurut pemerintah setempat di sini, kabupaten sini, udah diperbolehkan untuk sholat berjamaah. Secara aturan pemerintah dan pakar kesehatan kayak gitu diizinkan? Iya, di Kabupaten Tegal ini udah dibolehkan. MUI juga? Kalau MUI saya belum tahu, cuman kalau untuk saya tahunya cuma dari Kabupaten Tegalnya aja gitu. Ya kalau dibolehkan ya Kalau sudah. dari bupati sih belum ada ininya. Wali kota udah diperbolehkan. Ya berarti dibolehkan.
kalau misalnya saya punya rasa was-was nih, takutnya karena kan yang dari saya bilang itu masyarakat ini kan belum satu-satu dites gitu ya. Iya, sama. Takutnya misalnya ada yang terjangkit atau bagaimana gitu. Misalnya saya mau melaksanakan sholatnya di rumah gitu, boleh? Untuk sholat apa ini? 5 waktu. Sholat idnya. Sholat idnya. Atau sholat yang lainnya di Jumat atau sholat 5 waktu tadi itu. Karena sholat id tidak sampai wajib, jadi kalau mau di rumah nggak apa-apa. Namun kalau sholat 5 waktu, kalau situ sudah dibolehkan, ya berarti akhirnya jadi wajib dong untuk sholat wajibnya. Oh, berarti sholat Jumatnya pun jadinya wajib ya, karena Iya. di sini sudah ada himbauan boleh. Kalau sudah ada himbauan boleh. Jadi wajib sholat Jumat ya, nggak bisa diganti sholat zuhur lagi di rumah ya? Nggak bisa. Kecuali kalau pemerintah, makanya tadi saya tanya, pemerintah larang nggak? Kalau pemerintah nggak larang, ya sudah berarti. Kalau dari pemerintah ini, satu wali kotanya sih diperbolehkan gitu. Ya, mungkin karena sudah nggak ada kasus lagi, dan memang mungkin sudah di lockdown, orang luar nggak bisa masuk. Iya. Iya kan? Iya, mungkin karena tadi saya bilang, mungkin karena udah nggak ada penambahan kasus, jadinya di sini udah zona hijau dan boleh sholat di masjid itu berjamaah. Ya, asalnya boleh. Maka saran saya mungkin itu, iya, tapi nanti cuma prototipenya saja tetap diterapkan, protokolernya seperti ya pakai masker, pakai sebab-sebab lah yang disebutkan itu. Kalau memang sudah dibolehkan tempat tersebut. Saya ulang lagi Pak. Iya. Untuk sholat jamak qashar, misalnya saya dari Jakarta terus ke Tegal nih. Terus saya itu bisa menjamak qasharnya itu dalam waktu berapa lama? Jakarta Tegal berapa jam? Bisa 4 jam kalau naik mobil sih. Kalau dilihat dari hitungan itu selama 4 jam ini jamak qashar. Jakarta ke Tegal. Di Tegal masih boleh jamak qashar selama tinggal di situ kurang dari 4 hari. Oh, 4 hari aja berarti. Iya. Artinya sejak awal niatnya kurang dari 4 hari. Namun kalau niatannya di situ sudah lebih daripada 4 hari, ya sudah lebih daripada 4 hari atau lebih, maka niatannya jadi mukim. Berarti tidak boleh jamak qashar lagi. Berarti sholat biasa aja kayak. Iya, berarti sempurna 4 tanpa qashar, kerjakan di waktu masing-masing. Namun kalau misalnya Jakarta, Tegal cuma 1 hari, terus balik lagi. Nah, selama itu boleh jamak qashar, perjalanan maupun ketika sampai di Tegal. Misalnya saya dinas nih dari Jakarta misalnya ke Kalimantan, itu Iya. sudah ada sholat tugasnya misalnya selama 7 hari. Itu apakah selama 7 hari saya boleh menjamak qashar itu? Selama 7 hari itu pindah-pindah tempat atau satu tempat saja? Enggak, misalnya selama di kota Palangkaraya aja gitu. Pindah-pindah tempat atau satu tempat saja? Enggak, di satu tempat aja. Baiknya tidak jamak qashar lagi. Lebih dari 4 harinya Iya. masih boleh gitu ya? Enggak, sejak awal. Oh, dari awal enggak Iya. jamak qashar? Iya. Halo? Iya, sejak awal tidak jamak qashar. Oh, dari awal enggak jamak qashar. Iya. Terus ini ada lagi Pak Ustaz, Iya. mengenai sholat isyraq. Sholat isyraq itu kan saya pernah dengar kalau boleh dilakukan di rumah ya dari Aisyah kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sementara saya misalnya di luar pandemi ini, saya setelah sholat subuh saya pulang ke rumah, apakah tetap boleh gitu saya melakukan sholat isyraq ini di rumah? Tidak disebut sholat isyraq, berarti ganti sholat duha. Oh, berarti sebenarnya harus tetap menunggu itu di masjid gitu. Iya, betul. Oh. Terus ada lagi nih yang mengenai tadi yang COVID. Kalau misalnya seandainya di Tegal ini zona merah, terus misalnya ada orang yang saya masih sendiri, terus dia sholatnya sendiri gitu. Apakah itu hitungannya masih tetap bisa mendapatkan pahala berjamaah di masjid gitu? Sementara di luar pandemi misalnya dia selalu sholat berjamaah. Di luar pandemi dia sholat berjamaah, tapi pas pandemi dia sholat sendirian, tetap dapat pahala sholat Iya. berjamaah. Tetap sama ya? Iya. Oh gitu. Ya, itu aja Ustaz. Iya. Baik. Ya, syukur jazakallah ya. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca lagi coba.
Ustadz, kalau orang yang merantau, baiknya bayar zakat di kampung halaman apa di tempat rantauan, Ustadz? Atau dua-duanya? Diulang. Kalau orang yang rantau, baiknya bayar zakat di kampung halaman apa di tempat rantauan atau dua-duanya? Ketika malam Idul Fitri dapati di mana, bayarnya di situ. Namun kalau dia bayar di tempat mana saja, sah. Baik, terakhir ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya, tentang zakat, sudah mulai tentang zakat, Ustaz. Iya. Aku tunggu ya. Iya, silakan Bu. Oh iya, saya mau nanya Ustaz tentang kalau perhiasan kan emas dan perak kan dizakatkan semuanya Ustaz ya. Iya. Termasuk perhiasan. Iya, perhiasan kena juga, iya. Yang dipakai. Iya, betul. Kalau misalnya kayak batu kayak berlian itu apakah dizakatkan juga nggak Ustaz? Tidak. Tidak ya, hanya Tidak. emas dan perak. Iya, kalau berlian kecuali mau dijual. Kalau tidak dijual maka tidak kena zakat. Ustaz, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat WA terakhir. Ustadz, berapa yang harus kita bayar untuk membayar fidyah? Bayarnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu 1/4 mud. Seperempat sok sama dengan 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 ons. 6 ons tinggal dikalikan harinya 30 kali 6 ons. Atau bisa diwujudkan dalam bentuk satu bungkus makanan. Seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, satu bungkus makanan. Beras yang dipilih, makanan yang standar. Tidak terlalu murah dan tidak dituntut untuk mahal. Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.